Halo guys, apa kabar? Gue lagi di Jalan Alur nih. Tuh, di Jalan Alur kan. Semua apa-apa yang murah di Malaysia itu ya karena disubsidi. Untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang Bagus, bagus, bagus ini Pak. Tangkap aja semuanya maling-maling tersebut Pak. Negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Halo bro, jadi kali ini gue lagi ada di Malaysia dan ini adalah satu hal yang gue pengen banget ada di Indonesia tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ketika ada netizen Indonesia yang datang ke Malaysia kemudian membandingkan harga gas murah di Malaysia, harga bensin murah di Malaysia, ada segelintir netizen Indonesia juga yang nyinyir. Ya kan mereka disubsidi, jangan terlalu berharap lebih kepada subsidi. Ya lebih baik subsidi untuk rakyatnya daripada dikorupsi ratusan triliunan rupiah, yang dimana masyarakat kita semakin resah dan gelisah. Karena di Indonesia korupsinya sekarang itu bukan 1 miliar, bukan 2 miliar, tapi ratusan triliunan rupiah. Sebab itulah mungkin harga minyak di Indonesia itu mahal gila. Dan kualitasnya juga sangat buruk. Ini gimana ini? Kok bisa seperti ini? Kemarin rame netizen dan juga segelintir YouTuber Indonesia yang mengatakan Petronas bengkrat, Petronas bengkrat. Ngomong kayak gitu. Lihat, mereka saja mau mengurangi pekerjanya puluhan ribu orang, berarti bengkrat. Tapi pada faktanya dan kenyataan pahit yang harus kita terima, justru Indonesia lebih mengerikan. Ratusan triliunan rupiah dikorupsi oleh Direktur Pertamina. Waduh. Apa ini? Apa-apaan ini? Korupsinya kok luar biasa ya Allah ya Rabbi. Ampuni dosa-dosa mereka yang telah merampok uang rakyat, yang telah berbuat zalim kepada masyarakat hingga menipu orang-orang yang ada di seluruh Indonesia. Dan ternyata bukan negara tetangga yang ketar-ketir ataupun panik. Justru warga kita semakin ketar-ketir, semakin panik ketika melihat korupsi di Indonesia yang begitu sangat luar biasa. 271 triliun sudah lewat, sekarang muncul yang baru. Pertamina yang merupakan salah satu badan usaha milik negara Indonesia dikorupsi 193 triliun. Pantesan aja Indonesia itu nggak punya tower seperti Petronas Twin Tower. Uangnya udah dihabiskan yang korupsi kok, Masya Allah, mengerikan. Pantesan aja kemarin di sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ada pejabat yang ngomong kalau nggak bisa mengelola Pertamina serahkan aja ke Petronas. Mungkin apakah salah satunya ngomong rugi terus tapi ujung-ujungnya dikorupsi. Waduh, ini ya repot ya. Ngomong rugi tapi kok dikorupsi. Hal ini memang sangat menyedihkan. Saya sebagai orang Indonesia, ya Allah ya Rabbi, kok nggak ada habisnya ya di Indonesia itu loh. Kok korupsi terus? Katanya ingin menuju emas, katanya ingin menjadi negara maju, tapi korupsinya kok luar biasa. Oke, kita simak beritanya. Dan inilah pendapat dari netizen ketika harga minyak di Malaysia lebih murah, kemudian membandingkan dengan di Indonesia, ya kan, katanya kalau di Malaysia itu disubsidi, nanti lama-kelamaan bisa bangkrut. Tapi kalau dikorupsi seperti ini, gimana terus ceritanya? Sangat-sangat miris sekali. Halo guys, apa kabar? Gue lagi di Jalan Alur nih. Tuh, di Jalan Alur kan. Semua apa-apa yang murah di Malaysia itu ya karena disubsidi. Oke, menyampaikan informasi harus lengkap. Jangan ditonjolkan murah. Nah, subsidinya nggak dikasih lihat. Kenapa kok bisa murah? Itu harus disebutin sebabnya, ya. Bukan karena di sana itu terlalu kaya atau gimana. Subsidinya itu harus disebutkan, ya.
Dan duit subsidi itu dari mana? Dari cukai, dari pajak. Malaysia itu cukainya sama belanjanya lebih banyak belanjanya. APBN-nya itu defisit. Tiap-tiap tahun harus menambah hutang 80 miliar ringgit sampai 100 miliar ringgit. Ya. Jadi hutangnya Malaysia itu banyak. Jangan senang makan benda-benda atau barang-barang bersubsidi. Ya, berat sekali buat anggaran mereka. Ini sekarang baru keluar nih beritanya. Petronas PHK karyawan demi bertahan hidup, ya. Perusahaan minyak dan gasnya ini terkena masalah sekarang, ya. Jadi mohon kita mengedukasi semua orang bahwa tidak patut kita minta-minta subsidi, ya. Kalau kita ini mampu, dan subsidi itu pada hakikatnya memberatkan APBN dan itu diambilkan dari uang pajak kita juga, ya. Jadi yang mau masak ya harus bayar harga pasar, yang mau naik mobil pribadi bayar bensin dengan harga pasar, ya. Jangan mengharapkan subsidi-subsidi dari uang pajak rakyat, ya. Kalau nggak sanggup beli harga pasar ya cari alternatifnya, naik sepeda atau masak dengan cara lain, dengan bahan bakar lain. Oke, terima kasih. Yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Setelah Harvey Muiz dengan 300 triliun ya, sekarang ada lagi nih Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun. Jadi katanya PT Pertamina Patraniaga ini mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Nah pertanyaannya, kalau kemarin aja Harvey Muiz itu dengan 300 triliun merugikan negara itu cuma dituntut 6,5 tahun penjara. Nah ini yang diperkirakan merugikan negara 193,7 triliun, kira-kira dapat ancaman hukuman penjaranya itu berapa tahun? Coba tulis di kolom komentar, kira-kira yang cocok tuh dapat berapa tahun itu tuntutannya. Untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending. Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai dengan 2023. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Dalam perkara ini, Kejagung menetapkan 7 orang tersangka, salah satunya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan atau RS. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblending menjadi Pertamax. Namun pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax RON 92. Padahal sebenarnya hanya membeli Pertalite RON 90 atau lebih rendah. Kemudian Pertalite tersebut di-blending, di-storage untuk menjadi RON 92. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. Selanjutnya, pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping yang dilakukan Yoki selaku Dirut PT Pertamina International Shipping. Dalam hal ini, negara mengeluarkan fee sebesar 13 hingga 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Rugikan negara 193 triliun, 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak ditahan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerja sama pada 2018 hingga 2023. Proyek besar terkadang bikin pejabat kita terlena. Selain tidak punya integritas, sering makan uang panas, bikin negara rugi, dia tak peduli. Korupsi minyak mentah senilai 193,7 triliun rupiah. Seorang direktur utama Pertamina Patraniaga yang ternyata memainkan peran siasat di balik itu semua. Kejagung mengungkap 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina oleh seorang dirutnya, Rifa Siahaan. Gak tinggal diam dong, Kejagung langsung melakukan penahanan 20 hari, mencegah larinya tersangka dan barang bukti. Rinciannya kayak gini: kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri 35 triliun, impor minyak mentah dan BBM dari broker 11,7 triliun, dan pembagian kompensasi 2023 147 triliun. Korupsi ratusan triliunan bak menjadi sinyal merah bagi negara kita. Saya akan melawan korupsi
dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Kawan-kawan, seperti biasa, sudah gak tertawa hari ini. Mari kita tertawa agar aura positif selalu mengaliri hari-hari. Setuju, Pak. Kawan-kawan, surprise. Tadi malam Kejaksaan Agung mengumumkan bagaimana korupsi dengan 7 orang tersangka di Kejagung, di Pertamina. Dari tahun 2018-2023, hampir 200 triliun. Dari 2018 Masya sampai Allah. 2023 tok itu ya. Dan pada produk crude, pengadaan minyak mentah. Saya dengan kerendahan hati berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo. Di era beliau ini mengemuka 3 dasawarsa, kami mengkritisi mafia migas menguap. 2009 sampai 2014 saya acap ditampilkan di televisi bicara mafia migas menguap begitu saja. Pernah ke Petral memverifikasi, dapat ancaman ini dan itu. Pada kasus yang dibongkar ini, sejatinya kan produk crude kita itu kualitasnya bagus ya. Diekspor, mungkin harganya kita ambil contoh 100 gitu, $100. Kualitas bagus, dijual keluar. Nah, hari kita dapat selisih. Tapi selisih ini pun berapa dalam pembukuan. Kemudian di akal-akalin spek seperti dirilis Kejaksaan Agung. Kita harus membeli kualitas rendah crude. Harga tinggi, sulfur tinggi, ya kan? Keraknya ada, karena keraknya itu pun sisa lumpur dan segala macam masih bisa dijual, ada nggak di pembukuan Pertamina. Ini baru bicara minyak mentah. Dan itu volume impor kita 24 juta per bulan ya. Belum bicara solar. Solar itu kayak N590 10 ppm impor 100.000 ton misalnya. Pasti dari refinery dilebihkan 1.200 untuk terjadinya indikasi pengurangan volume. Ya kan? 1.200 lebih bahkan. Nah 200-nya kemana? 1 ton Pertamina dari zaman jebot itu 1.000 liter. Lebih. Berapa selisih itu? Jadi sebetulnya pakar dan ahli migas di Indonesia itu ditempatkan di Pertamina itu nggak perlu banyak gitu, doktor, master, ya kan, nggak perlu banyak. Yang perlu banyak, saya sarankan kepada Pak Prabowo adalah makhluk insan manusia Indonesia seperti Pak Khalid yang muncul di PIK itu, jumlahnya ratusan juta gitu. Nah, kita cuci darah aja itulah, Pertamina, migas semua, PGN semua ya. Tempatkan 1-2 orang ahli yang teruji integritasnya. Sisanya, insan-insan yang tahu apa paradigma hidup dari lahir sampai mati gitu. Setuju, Pak. Nah, kalau yang ada di sana, kolutor, ya kan, antara manusia yang berubah jadi dajjal, terindikasi, uang 1 triliun nggak cukup. Punya 1 triliun pengen 10 triliun, 10 triliun pengen 100 triliun, begitu seterusnya. Padahal orang-orang Indonesia tuh memahami kok 10, 100 miliar, waduh berlebih-lebih. Ini nggak ada cukupnya. Pak Prabowo, ganti total manusia-manusia yang udah ingkar dari keinsanan, lari dari jati diri manusia, berubah menjadi dajjal, terindikasi tajam. Itu sebuah solusi. Lalu merekrut SDM, nggak melulu dari pendidikan, gelar, doktor. Belakangan kita kan melimak bagaimana doktor pun bisa dibeli gitu ya. Jadi harus dilihat human capital dan portofolio, apalagi hari sekarang. Semua terindikasi bisa dilacak dari online. Integritas seseorang itu bisa disimak, terus bisa dilihat orang itu bertutur itu pakai ini, ya kan? Atau tidak gitu, komit tidak kepada ini, ya kan? Banyak insan-insan manusia Indonesia hebat, paham human capital, intangible asset, bahwa ini lebih berarti dari Rolls Royce gitu. Gitu ya Pak PS, makasih banyak. Kemarin yang heboh, Indonesia stop gas, Indonesia stop minyak ke Singapura, ke Malaysia, dan pada akhirnya sudah terungkap siapa pelakunya. Bagaimana mau dikirim ke negara tetangga, di negara sendiri aja dikorupsi.
Ini sangat-sangat miris ya ketika korupsi di Indonesia begitu sangat luar biasa. Yang korupsi itu juga orang-orang yang berpendidikan tinggi. Korupsi 1 triliun tidak mau, 2 triliun tidak mau, akhirnya ratusan triliun. Mungkin kalau cuma 1 miliar, 1 triliun nggak ketahuan. Ini sampai ratusan triliun, rakusnya luar biasa. Seperti manusia berbentuk dajjal, kata bapak-bapaknya tadi ya. Dan ini sangat disayangkan apabila kita sebagai warga negara Indonesia yang dimana harus juga ikut menyuarakan terkait kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan hukumannya juga sangat berat, dan terima kasih untuk Pak Prabowo yang telah bekerja luar biasa tentunya memberantas korupsi. Tentu saja bukan hanya diberantas saja, tapi hukumannya juga diberatkan. Korupsi dari tahun 2018 sampai 2023, ya Allah ya Robbi, ini manusia benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Padahal di negara kita itu banyak kemiskinan, banyak orang-orang yang kelaparan, tapi kok tega sekali pejabat negara korupsi sebegitu luar biasa. Bahkan orang Indonesia itu terlunta-lunta di negara orang semata-mata hanya demi untuk apa? Mencari makan. Nanti ada pula statement netizen yang berkomentar, kau ikut-ikut campur, tak payah kau kuli, kau urusi kerjaan kamu aja, tak payah ikut-ikut campur urusan negara. Saya sebagai masyarakat Indonesia tentunya juga berhak menyuarakan hal-hal yang terkait kasus seperti ini, supaya masyarakat kita itu juga bisa melihat ya, supaya ikut bersuara juga agar hukuman sang korupsi itu diberantas, hartanya kalau bisa dimiskinkan. Mungkin rakyat Indonesia sangat setuju. Pantas aja Indonesia itu nggak punya gedung seperti Malaysia, Twin Tower. Uangnya dikorupsi kok. Andai kata uang 193 triliun itu kalau dibuat bangunan tinggi seperti Twin Tower pasti juga bisa loh kalau nggak dikorupsi. Tapi sayangnya di Indonesia itu korupsinya luar biasa. Bahkan orang Indonesia kalau datang ke Malaysia melihat Twin Tower itu sangat kagum loh. Harusnya mencontohi Malaysia lah. Uangnya jangan dikorupsi, dibangunkan gedung tinggi aja ya kan. Kan jadi ekon. Nanti banyak pelancong yang datangnya kan Pertamina Tower gitu. Jadi biar ada gedung tinggi di Indonesia seperti di Malaysia. Dan inilah culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia, melihat harga minyak murah dan juga suasana Twin Tower di Malaysia. Halo bro, jadi kali ini gue lagi ada di Malaysia dan ini adalah satu hal yang gue pengen banget ada di Indonesia tapi sayang aja nggak ada ya. Yuk kita lihat. Jadi di Malaysia itu banyak banget penyedia minyak ya. Jadi ini ada Caltex teman-teman ya, kalau familiar dengan livery Caltex, nah ini nih yang menyediakan. Nah, harga untuk minyaknya sendiri itu start dari RM2 teman-teman. Jadi RM2 itu RON 95. Jadi bayangin, RON 95 harganya cuma 2,2 sekian ringgit gitu ya. Yang kalau dikonversikan itu jadi cuma 7 ribuan. Setara Pertalite gitu ya. Aduh, luar biasa. Pengen banget sih, kapan Indonesia bisa kayak gini, RON 95 cuma 7 ribuan gitu. Beginilah cara isi bensin di negara tetangga Malaysia. Kirain touchscreen tadi. Malum kita. Dan ternyata harga bensin di sana lebih terjangkau dibandingkan di Indonesia. Ya mas, lebih murah di Malaysia. Isi sendiri, nggak ada petugasnya yang isi ya. Kalau di Indonesia kan ada petugasnya yang isi. Kalau di Malaysia mandiri, mengisi sendiri. Gitu kira-kira. Gedung kembar di KL, kalian lihat? Menara kembar Petronas. Aduh keren banget ya kalau malam hari guys. Keren banget kata masnya. Gedungnya itu bener-bener estetik banget ya guys ya. Dan ada jembatannya gitu guys. Setahu aku kalian bisa naik ke atas itu ke jembatannya tapi harus bayar guys. Dan ini dia nih, bayar segini guys. Tingginya 451 meter guys. Ya ampun tinggi banget. Kira-kira aku harus ngapain lagi di Malaysia? Coba kalian kasih saran di kolom komen. Dan jangan lupa juga follow. Let's go guys. Tak sangka seronok betul dia dapat naik atas ni. Masa dapat invitation daripada Petronas Twin Towers, kita orang rasa sangat teruja. Seperti apa di dalamnya kira-kira? Dah sampai Suria KLCC, pergi ke level G dan cari signboard ni. Tada, kita dah masuk entrance ni, boleh ke kiri atau ke kanan. Sebab nanti kita nak turun ke concourse level.
Sambil menunggu slot lawatan kita, bolehlah jalan-jalan kat sekitar concourse floor ni. Slot dah bermula, kena beratur dan dapatkan stiker. Stroller tak dibenarkan, so boleh simpan dekat locker. Dan proceed ke ruang menunggu. First, kita akan ke level 41 dan jalan-jalan di Skybridge. Korang tahu tak, ini ialah Skybridge tertinggi di dunia. So, make sure korang ambil gambar banyak-banyak untuk kenangan. Next, kita proceed ke level 86. Observation Deck. Masuk je terus nampak puncak menara berkembar ni. Bolehlah kita layan panorama view bandar KL. Kat atas ni ada banyak juga aktiviti lain. I tak boleh tunjuk lebih-lebih, korang kena naik sendiri dan tengok. And then kita akan dibawa ke level 83. Minum kopi sekejap, layan view. Ada gift shop juga. Kat sini kita boleh dapatkan gambar dan sijil pencapaian kita. And get ready untuk berbelanja sebab kat sini ada banyak merchandise eksklusif Petronas Twin Towers. Dekat concourse level pun ada gift shop juga ya. Gue kan kasih tau lu spot ya, gue gak tau udah pernah ngasih tau apa belum, kayaknya udah pernah ya. Spot kalau lu mau foto paling bener menurut kita ya, untuk si tower KLCC. Oke, we're getting there. Pokoknya ini guys, lihat pelita ini. Oke, masih lurus ya guys, masih lurus. Kan orang pada fotonya biasanya di bawahnya kan guys. Nah kalau di bawah itu ya lu harus kayak nunduk-nunduk gitu kan, ya kan. Kalau ini enggak. Cakep dah pokoknya dah. Nanti lu lihat dari nasi kandar tadi tinggal lurus saja. Lampu merah ada tulisan NZ Convenience Store. Tanda-tandanya ini guys. Nah ini nih spot paling oke nih untuk foto nih. Jadi daripada lu foto di bawah-bawah situ susah. Di sini nih fotonya nih guys. Wow. Nah di sini nih fotonya nih. Seperti apa mas? Ini spot fotonya. Tempatnya. Foto sini guys. Jadi kurang lebih angle-nya kayak gini. Nih. Wow, amazing. Harusnya Indonesia juga guys, punya. jadi semoga bermanfaat ya informasinya. So, next time lo datang ke sini, lo tahu where to go and take those great photos. Alright. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia melihat gedung Petronas Twin Tower. Gedung Petronas Twin Tower yang begitu sangat megah. Bahkan gedung Petronas Twin Tower merupakan salah satu gedung yang punya jembatan tertinggi di dunia. Wow, luar biasa. Harusnya Indonesia juga punya dong Pertamina Tower gitu loh. Kapan dibangun Pertamina Tower? Jangan dikorupsi aja. Dan supaya para pelancong itu juga bisa foto-foto di Pertamina Tower seperti di KL Tower, Menara Petronas Twin Tower. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya negara tetangga nggak jadi ketar-ketir. Justru kita yang ketar-ketir melihat tingkah laku para pejabat yang suka korupsi. Korupsinya triliunan rupiah. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka yang suka korupsi, yang suka menzalimi rakyat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.